Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah kita bisa belajar bersama kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dalam pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Pada bab ini ada dua pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu wawasan kelistrikan dan instalasi listrik rumah tangga. Pada wawasan kelistrikan kita akan belajar tentang pengertiannya dan jenis manfaatnya. Sedangkan pada instalasi listrik rumah tangga kita akan pelajari tentang komponen kelistrikan dan pembuatan produk. Tapi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas satu pokok bahasan saja, yaitu tentang wawasan kelistrikan. Pada waktu dulu sebelum listrik ada, maka yang digunakan sebagai penerang itu bisa berupa lilin atau lampu oblik, atau juga disebut dengan ada lampu gaspon. Selain itu, pada orang kalau menanak nasi juga mengandalkan dengan kayu bakar, juga dengan pakai tungku ini. Begitu pula jika pada saat menyetrika, jadi menggunakan setrika yang tradisional, yang dimana menggunakan arang yang dimasukkan ke dalamnya. Tapi alhamdulillah dengan seiring waktu, dengan kecanggihan teknologi yang ada, maka sebagai penerang sudah bisa memanfaatkan lampu dengan adanya tenaga listrik, dengan adanya kipas angin, magic comb, juga dengan berbagai sumber komunikasi, sehingga kita akan lebih memperoleh kemudahan untuk memperolehnya. Kelistrikan itu sendiri yaitu sifat benda yang muncul dari muatan listrik, di mana pada muatan listrik itu ada ion positif dan ion negatif. Pada ion positif, di mana proton lebih banyak daripada jumlah elektronnya, sedangkan dikatakan seimbang atau netral jika jumlah elektron sama dengan jumlah protonnya. Untuk yang ion negatif, jika elektronnya lebih banyak daripada protonnya. Muatan listrik dan medan listrik. Dengan adanya muatan listrik, maka ada disebut dengan muatan positif, berarti yang mengandung proton lebih banyak daripada elektronnya, juga dengan muatan negatif, yaitu jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah protonnya. Hal ini akan menyebabkan adanya medan listrik. Dengan adanya medan listrik itu, maka akan menyebabkan adanya arus listrik. Arus listrik yang mengalir karena adanya beda potensial, misalkan pada ujung-ujung kawat penghantar ini, maka akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Arus listrik ini disebut dengan arus positif atau arus konvensional. Arus listrik pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu arus listrik searah, disebut juga dengan DC. Aliran elektron dari yang tinggi energi potensialnya ke yang lebih rendah. Contohnya ini digunakan pada sumber energi baterai, dinamo, dan aki. Yang kedua yaitu listrik arus bolak-balik. Pada bolak-balik ini besarnya dan arahnya berubah-ubah. Jadi berubah-ubah secara bolak-balik. Contohnya digunakan pada generator AC, listrik PLN, dan kipas angin. Listrik bolak-balik ini digunakan pada transmisi listrik jarak jauh. Nah, bagaimana dalam transmisi listrik supaya bisa terjangkau oleh masyarakat? Pastinya membutuhkan pembangkit listrik. Di gambar ini, pembangkit listrik apa saja yang digunakan? Bisa dengan tenaga air. Jadi ini contoh gambar dari pembangkit listrik tenaga air.
Pembangkit listrik tenaga air ini kalau di Indonesia itu ada di daerah Sulawesi Selatan, ada di Sumatera Utara, juga ada PLTA Saguling, Jawa Barat. Bagaimana prosesnya? Yang mengalir dengan gerakan yang deras maka akan bisa menggerakkan turbin dan generator sehingga bisa diganti menjadi energi listrik. Yang kedua yaitu pembangkit listrik tenaga uap. PLTU ini di Indonesia ada di Semarang, Jawa Tengah, juga ada PLTU Suralaya, Cilegon, Banten. Jadi untuk yang ini PLTU dia menggunakan tenaga uap di mana ditampung dan disalurkan untuk motorkan turbin uap. Motorkan turbin uap sehingga energi mekanis dari putaran turbin ini bisa diubah menjadi energi listrik oleh generator sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu PLTA, pembangkit listrik tenaga angin. Jadi hembusan angin digunakan untuk memutarkan baling-baling, kemudian putaran tersebut digunakan untuk memutarkan generator. Memutarkan generator ini, kemudian energi mekanik diubah menjadi energi listrik dengan menjadi bantuan solar cell. Agar energi listrik dihasilkan dapat digunakan, perlu disimpan dalam baterai. Selanjutnya yaitu PLTB, pembangkit listrik tenaga batubara. Pembangkit listrik ini dia menggunakan bahan bakar fosil berupa batu bara yang dibakar untuk mendidihkan air, kemudian agar menghasilkan uap. Uap yang digunakan ini untuk menggerakkan turbin. Menggerakkan turbin kemudian diubah menjadi energi listrik. PLTB ini ada di Bukit Asam, Sumatera Utara. PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, menggunakan yaitu cahaya matahari sebagai energi utama. Energi dari matahari dapat langsung diubah menjadi energi listrik tenaga nuklir, di mana pada pembangkit listrik tenaga ini menggunakan energi uap yang kemudian untuk memutarbalikkan turbin uap. Dari turbin ini energi mekanik diubah menjadi energi listrik. PLTN ini ada di Jepang dan di Uni Soviet. Mungkin hanya ini saja yang bisa Ibu sampaikan. Ibu minta maaf jika ada kesalahan. Ibu akhir dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.